Shalom, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 25 November 2021. Menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan hormat dipersembahkan kepadamu ya Tuhan dan Raja kami. Hari ini kami boleh jalani karena perkenan Allah. Dan dari dalam banyaknya rutinitas dan aktivitas di hari ini, kami mengambil jam sembahyang untuk memuji dan mendengar firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu di hari ini, di hati dan di kehidupan kami. Dan dengan kekuatan firman Tuhan kami terus melangkah dalam kepadatan manusia, dengan percaya dan bersandar hanya kepadamu saja. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan bersabdalah kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yehezkiel 30 ayat 20 sampai 26. Kekuasaan Mesir berakhir. Pada tahun ke-11 dalam bulan pertama pada tanggal 7 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah mematahkan tangan kekuatan Firaun, Raja Mesir. Dan lihat, tangannya itu tidak dibalut supaya sembuh kembali. Tidak ada yang memasang pembalut supaya kuat kembali untuk mengacungkan pedang. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawan Firaun Raja Mesir, dan aku akan mematahkan tangannya, baik yang masih kuat maupun yang sudah patah. Dan aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Aku akan menguatkan tangan Raja Babel dan akan memberikan pedangku dalam tangannya. Tetapi aku akan mematahkan tangan Firaun dan ia akan merintih di hadapannya seperti orang yang mendapat luka berat. Ya, aku akan menguatkan tangan Raja Babel, tetapi tangan Raja Firaun akan jatuh terkulai. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku memberikan pedangku dalam tangan Raja Babel, dan ia mengacungkannya melawan tanah Mesir. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kerajaan yang kekal. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada pepatah mengatakan, setiap pemimpin ada masanya, dan setiap masa ada pemimpinnya. Hal ini dimaksudkan bahwa tak ada yang kekal di dunia ini. Kejayaan seseorang tidak ada yang abadi. Hidup memang seperti roda, kadang di atas, kadang pula di bawah.
Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, perikop yang kita baca pada kesempatan ini kembali mengulang berita tentang kejatuhan Mesir untuk mempertegas kepada nabi utusan Tuhan bahwa apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Bahwa Tuhan akan mematahkan lengan Firaun dan tidak akan ada kesembuhan. Namun dia akan memperkuat lengan Nebukadnezar dan memberikan kemenangan atas Mesir dan sekutu-sekutunya. Orang Israel tidak akan berpaling lagi kepada Mesir untuk meminta bantuan. Sekitar tahun 588 sebelum Masehi, Raja Hofra dari Mesir mengirimkan pasukan untuk membantu Yehuda melawan Babel. Namun pasukan Babel berhasil mengalahkan pasukan Mesir. Raja Mesir yang dipatahkan tangannya melambangkan kekalahan total di pihak Mesir. Pasukan Mesir yang ditangkap dijadikan tawanan oleh Babel. Kejayaan Mesir sebagai negara adikuasa waktu itu berakhir. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, tak ada satupun yang dapat bertahan di hadapan Allah yang berdaulat. Mesir yang menganggap dirinya sama dengan Allah kini berakhir dalam kebinasaan. Menjadi sukses dan jaya bukanlah hal yang salah sepanjang masa, tetapi mengakui kedaulatan Tuhan. Karena apa yang kita miliki di dunia ini semua adalah sementara. Kerajaan Allah yang kekal haruslah menjadi fokus iman kita, agar kita senantiasa terarah kepada hidup yang kekal, yang dianugerahkan Tuhan kita Yesus Kristus, penguasa kerajaan yang kekal itu. Terpujilah Kristus, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, syukur atas firman Tuhan di hari ini. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau Raja kekal. Raja yang akan menuntun dan terus memelihara kami menjalani kehidupan anugerah Allah. Firman Tuhan menjadi kekuatan kami di hari ini untuk bekerja dan berkarya di tengah keluarga, di masyarakat, atau di mana saja. Mohon tuntunan dan pemeliharaan Tuhan dalam berbagai gumul dan juang dari setiap anak-anak. Entah persoalan rumah tangga, entah banyaknya relasi-relasi yang putus dan yang retak dengan sesama kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Bahkan persoalan pandemi COVID-19, sesungguhnya hanya Tuhan saja yang berkuasa untuk memulihkan muka bumi ini dari pandemi COVID-19. Juga kami doakan kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberkati untuk mendatangkan kedamaian, keadilan dan kebenaran bagi semua. Bersama Tuhan kami akan berhasil di hari ini.
karena Engkaulah sumber hidup dan sumber berkat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, andalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kamu. Dia Allah yang layak untuk ditinggikan. Wartakan, sebarkan, dan bagikan bahwa Yesus Kristus adalah Raja di kerajaan kekal. Maju terus dalam Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.